Hi, welcome to Edit Vlogtema channel. Today we talk about AI. The great thing is coming in our life, can't avoid it any longer. So we go to talk more than technology but what its impact to the human being, what the next will be happened. Here we go. Mereka, para raksasa teknologi itu memphk ribuan karyawan bukan karena bangkrut loh, tapi karena AI loh. Halo teman-teman, kalian pasti sudah tahu bukan, sampai hari ini di tahun 2024, perusahaan-perusahaan perangkat genggam dan mobile telah mulai berlomba-lomba membuat perangkat genggam AI. Apa itu AI? Hampir semua generasi muda telah tahu. AI adalah kecerdasan tiruan, lebih tepatnya kecerdasan turunan atau kecerdasan generatif ciptaan manusia yang diturunkan kepada mesin. Jadi kini semua itu dimulai tanpa terasa, berangsur-angsur melalui perangkat genggam atau HP atau smartphone genggam kita ini. Jadi kita akan segera terbiasa. Ya, kita sedang membicarakan AI. Jujur, saya tidak punya informasi detail. Saya ini pengguna AI dan mengaplikasikannya pada saat membuat konten video, menerjemahkan kalimat panjang secara natural, memanipulasi gambar-gambar untuk mempresentasikannya, dan yang penting saya punya imajinasi tentang itu. Einstein pernah bilang bahwa kecerdasan tidaklah lebih penting daripada imajinasi, bukan? Itu penting bagi manusia, tetapi tentu saja hal tersebut adalah salah satu tolok ukur kecerdasan ras kita sebagai manusia. Dan mesin ini yang bernama AI adalah buatan atau ciptaan manusia itu sendiri. Ironis tindakannya, dampaknya, dan hasil pencapaiannya itu menyentuh langsung ke segala aspek kehidupan manusia, dan itu bukanlah sebuah analogi tapi kenyataan. Manusia seperti sedang menyiapkan sang pewarisnya, membidadinya sendiri untuk hadir ke dunia dan lalu melanjutkan tanggung jawab yang lebih besar kepada AI. Pertanyaan terbesarnya, apa konsekuensinya? Dengan asumsi para ahli telah memperhitungkannya, menghitung untung ruginya. Tapi benarkah untuk masa sekarang? Untuk masa sekarang saja, AI yang paling bodoh mampu menghitung 200 kali lebih cepat dari manusia yang menciptakannya. Apalagi nanti jika Artificial General Intelligence telah sukses diaplikasikan ke dunia, apa kita mampu mengatakan bahwa kita mampu mengendalikannya? Saya orang awam, bahkan profesor universitas sekalipun, saya rasa tidak dapat menjawabnya, kecuali para pengembangnya yang mengerti risiko tersebut, namun tetap tergoda untuk terus bereksperimen. Akan terjadi, pencipta akan dikalahkan oleh ciptaannya sendiri. Mesin-mesin ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. AI lebih berperan di perangkat lunak, namun tanpa perangkat keras pendukung, AI juga tidak akan pernah ada. Mereka adalah matematika. Mereka adalah basis data, mereka adalah kumpulan neural buatan yang meniru simpul saraf kita. Seperti kita ketahui, matematika itu adalah secara alami telah berkembang dalam kehidupan manusia yang berusaha mengatasi problematika kehidupan yang semakin kompleks. Tentu saja matematika dalam kehidupan adalah sebuah hal yang tidak mungkin terelakkan. Matematika adalah gejala alam semesta itu sendiri, sedangkan kita adalah bagian dari kehidupan yang aktif berperan di dalam mengaplikasikannya. AI akan menjadi makhluk hidup jika kehidupan dikategorikan sebagai kecerdasan, kesadaran kognitif, dan ambisi untuk mempertahankan eksistensi. Tampaknya kita harus menyusun ulang definisi manusia kita ini ya, sebagai makhluk yang paling cerdas yang telah membangun peradaban di muka bumi ini. Apa AI tak bisa melakukannya? AI akan melakukannya. Pokoknya saya mau cerita, berkat perkembangan semua ilmu pengetahuan dan tuntutan zaman yang semakin kompleks, AI juga akhirnya hadir membawa harapan sekaligus kecemasan yang besar di hidup kita. Hari ini itu sedang dimulai, HP Samsung misalnya ya, akan menggunakan AI, membawa peningkatan tajam pada kemampuan kamera, lips translation. Dua kemampuan ini saja sudah membuat saya mampu membuat video sekarang ini yang saya buat menggunakan HP sekilas laksana dalam studio menggunakan kamera besar ini, belum menggunakan HP Samsung AI ya. Ini video ini dibuat menggunakan AI generatif yang saya manfaatkan dari peramban internet, belum ada di sini. Nanti ya, jadi sesungguhnya sebelum menjadi aplikasi default pada satu perangkat, beberapa AI sudah hadir di peramban seperti ChatGPT, Google Bard. Dua aplikasi ini paling sering saya pergunakan buat konten, dan satu lagi adalah Text Converter to Voice atau converted text menjadi suara yang dapat membuat sebuah tulisan menjadi layaknya sebuah narasi suara dan bahasa dengan berbagai karakter suara manusia yang keren. Bahkan AI dapat meniru suara saya sendiri dengan segala kelebihan dan semua kelemahannya. Tapi kali ini saya adalah host asli video ini untuk menunjukkan betapa semangatnya saya hari ini menyampaikan ulang pesan dan kecemasan kita semua akan dampak AI
pada semua sisi kehidupan manusia, terutama kita di masa depan kelak. Saya akan berkomunikasi dengan orang asing misalnya dengan bahasa saya dan dia menggunakan bahasa dia. Di tangan saya ini adalah Samsung A545G keluaran tahun 2022. Ini bukan HP Samsung AI, ini hanya peragaan. Secara default saya tidak bisa menggunakan fitur-fitur AI menggunakan HP ini. HP Samsung AI akan segera dijual. Anda bisa menunggunya atau bahkan sudah bisa membelinya sekarang. Saya tidak akan membelinya karena harga yang mahal. Dan sedangkan HP di tangan saya sekarang ini saja sudah terasa mahal dan sudah lebih dari cukup untuk saya ya, untuk saya pergunakan. Padahal ia hanya HP kelas menengah Samsung. Hal lain yang tidak lupa saya informasikan kepada Anda adalah bahwa saya hanya menggunakan kamera depan iPad Pro untuk merekam video ini dan sebuah mikrofon murah. Lalu latar belakang video ini semua dimanipulasi oleh AI. Hanya diri saya yang asli, plus narasi ini saya tulis sendiri tanpa bantuan AI biar tidak dimanipulasi oleh AI, dan saya sendiri yang menarasikannya sekarang. Fakta kemudahan ini membuat saya meyakini suka atau tidak suka apa yang akan dilakukan oleh AI demi segelintir orang akan berdampak luas terhadap masyarakat, terhadap kita, terhadap saya, terhadap Anda semua. Contohnya, sudah baca berita Google telah memecat ribuan karyawan karena bidang pekerjaan ini sudah dapat diambil oleh AI. Bukan karena bangkrut, itu perusahaan raksasa banyak duitnya loh. Disusul oleh Amazon karena semua pekerjaan mereka terbukti dapat diambil alih oleh AI. Dari pembuat aplikasi, perancang desain hingga bagian analitik yang dulu dibangga-banggakan sebagai keahlian manusia yang mahal dan sulit dipelajari, kini terbukti walau tanpa sekolah dapat dikerjakan oleh AI, bahkan hasilnya berpuluh-puluh kali lebih akurat, kalau tidak bisa dikatakan ratusan atau ribuan kali lebih sempurna. Mana lebih menguntungkan? Minim risiko. Risiko terjadi kompleks sumber daya manusia akibat kontrak sosial pada perjanjian kerja. Siapa yang dapat menolak itu? Tidak pengusaha, tidak pekerja. Bahkan tidak terjadi pada regulasi yang dibuat oleh penguasa, karena awalnya mereka akan membutuhkan AI juga. Untuk mengambil alih kekuasaan manusia sebagai khalifah atau penguasa de facto di muka bumi memang belum sampai kepada dimana AI mengambil alih untuk membangun peradaban yang berbeda dan menguasai semua sumber alam yang mereka butuhkan. Tetapi bayangkan, AI ini terus dikembangkan dan terus dilatih dan diajarkan hal-hal yang kompleks yang tadinya adalah pengetahuan milik manusia, di mana kita sebagai manusia lahir, tumbuh, dan mulai belajar selama bertahun-tahun untuk menguasainya di bangku sekolah dan melalui pengalaman dan penelitian dalam hidup ini. Tapi AI, ia hanya diajarkan sebentar lalu menguasainya dalam sekejap mata. Mana lagi kemungkinannya sangat besar AI akan memiliki kesadaran diri mereka sendiri atau kesadaran kognitif seperti manusia, lalu mengembangkan diri mereka sendiri dengan sadar dan total mengalahkan manusia selama-lamanya. Kalau sudah demikian, siapa yang lebih layak mengelola sumber daya alam di bumi? Siapa yang salah jika evaluasi oleh Yang Maha Kuasa Tuhan memutuskan AI telah lulus sebagai penguasa baru? Manusia sudah gagal atau manusia sudah berakhir, sudah selesai tugasnya. Kiamat kita telah sampai, sedangkan era AI baru sedang dimulai. Waduh, ngeri banget. Saya jadi teringat kata Einstein, kecerdasan tidaklah lebih penting daripada imajinasi, tetapi imajinasi ini liar sekali. Sudah siapkah kita memberikan tongkat estafet penciptaan kepada AI kelak? Dan akan seperti apa masa depan di bawah bayang-bayang kekuasaan, daya nalar, dan kecerdasan AI? Kita belum tahu. Kita belum tahu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.